17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka! Tahu bang hari kini kan? 17 Agustus. Alah bertahun Amerika? 75. 75 tahun Amerika kawan-kawan. Tepuk tangan cek lu Amerika. Jadi menurut Ang, 10. 10. Halo kawan-kawan sadolayo. Kembali lagi di Basilo bersama Basit Tungki. Jadi setelah mendengar lagu kami tadi dan mencari pakaian yang sangat meriah-meriah aku kan. Merah-meriah. Tentu saja kita akan membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi bukan soal kemerdekaan, mungkin tahu kawan tahu di awal merdeka kan, karena pada saat itu Jepang perang sama Amerika. Kalau GPS merah barang. Hah? GPS merah barang. Menurut Ang, kenapa Indonesia bisa bertahan hingga 75 tahun, Ang? Menurut Dan karena kulturnya sih, yang pertama orang di Indonesia kok sopan, saling bekerja sama lah, maksudnya orangnya Apa dianggap? Oh, itu tuh. Iyalah. Gotong royong. Jadi iya. ala mulai rasa ada keterikatan dengan bangsa aku kan. Jadi mulai mempertahankan negara aku. Menurut Ang, kau harus terlihat lebih pintar kau di. Tolonglah kau kemerdekaan, tolong mana Den. Biasa kan galak sih. Menurut Ang Agak barik pembahasan ini. Enggak barik, sebenarnya fun kan. Awak lagi merdeka, kadang kau ulang tahun. Sebenarnya awalnya itu yang mungkin barik, mungkin kok bisa bertahan 75 tahun. Itu enggak awalnya dah. Iya, awalnya. Coba pikir, bisa bertahan loh orang. Merdeka, padahal awak tuh merdeka tuh tanda kutip diagih kan. Nah, Dang, diagih awak tuh merdeka orang. Awak tuh memanfaatkan kesempatan Dang. Di saat Jepang tuh lagi di negara Hiroshima. Masalah memanfaat kesempatan. Ayo, Beda diagih. Kalau diagih itu jajahan Inggris, baru diagih biasanya. Seperti negara kini, halo Kak. Jadi kawan-kawan, kini awak nio memberikan sedikit informasi lo. Mungkin dari kawan-kawan mungkin tahunya mungkin yang baca teks proklamasi itu kan Soekarno sama Dr. Andes Muhammad Hatta. Kebetulan orang Buki, ya kan? Ada museum di Buki. Nah, jadi sebelum kami mencari informasi kok tentang teks proklamasi kok saya berperan di dalamnya. Jadi bakal dibacuan. Kok semangat aku tangan diam-diam sih aku. Iya kan. Oh iya. Tapi yang membaca itu ekspresi dia. Oh iya. Kak, Iya. Baca itu. Baca, ayo baca. Ayo baca. Jadi yang pertama Cik Soekarno, mungkin awak tahu nah. Aduh. Ang baca lah Kak. No. Cik Soekarno. perannya dalam proklamasi kemerdekaan meliputi penyusunan konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda, menandatangani teks tersebut atas nama bangsa Indonesia dan membacakannya di hadapan warga. Nah, jadi mungkin ada kawan-kawan tahu juga nak Soekarno itu apa tugasnya. Muhammad Hatta aja kan, peran Muhammad Hatta. Itu senior Den tuh. Apa? Sampai 1. Siap. Sangat penting sekali. Peran Bung Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai penyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda dan menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Jadi samalah peran Soekarno sama Hatta kan. Lalu selanjutnya ada Mr. Ahmad Subarjo. Peranan Mr. Ahmad Subarjo adalah sebagai penyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Sama Jo Muhammad Hatta sama Soekarno. Bedanya nyo nak ikut menyampaikannya nak. Aku nak diajak ya. Orang di balik layar. Aku nak diajak yang Iya, menyampaikan. mungkin enggak Nio apa namanya? Kalau misalnya enggak diajak berdua berarti kan. Kalau diajak tuh bertiga nah. Oke. Laksamana Tadashi Maeda. Aku lupanya ada orang Jepang ya, Dang. Ada orang Jepang. Pakai orang dalam kan. Itu jadi. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira Nah tinggi. itu doh. Ada yang bilang Icil. Ang baca lah Bang. Enggak Bang Ahmad dulu. Nggak, Ang baca lah aku lupa deh. Berarti Ang yang proklamasi. Iya lupa. Ang bisa baca. Hah? Ang bisa baca. Ada kok bisa baca loh. Alah, baca kok. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Ia melanggar perintah sekutu yang melarang para pemimpin Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peranannya dalam mempersiapkan proklamasi adalah menyediakan rumah untuk tempat penyusunan konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan dia enggak ada rumah yang lain. Coba kok rumah Laksamana Tadashi Maeda. Berarti
nyo mencari mungkin saatnya oh Indonesia kok lah sadar kok. Iya. Sadar kan Maksudnya- kok kayak dan salah langkah dan kok gitu kan. Makasih Pak Mai. Soekarni. Peran Soekarni dalam upaya memproklamasikan kemerdekaan adalah dengan mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi yang aku yang mengusulkan mungkin saya tantangan kan banyak orang mungkin yang berperandang. Sayuti Melik, mencoba. Sayuti Melik memang tidak menyusun konsep teks proklamasi apalagi mendatangnya, namun demikian perannya tak kalah penting. Ia adalah orang yang mengetik teks proklamasi. Ya dibacakan di sini sekarang ada perang Indonesia. Penting tuh. Alun ada laptop dulu dang. Yo, ndak yo ketik dang. Tuh payah lo Pak Soekarno maco dang. Berarti sangat penting peran Sayuti Melik. Lihat dang. Nah, terus kawan-kawan, jadi itulah peran-peran tokoh-tokoh selain Bapak Soekarno sama Pak Hatta kan banyak juga yang di dalam rumah Takashi Maeda itu yang berperan di sini kan. Masuk jo ujian. Masuk juga ujian tuh. Cobalah dicatat tuh. Nah, terus dan kini kan kalau kayak tiap tahun kan cara Indonesia merayakan kemerdekaannya upacara pasti, ya kan? Upacara, pasti. Itu sore-sore itu pasti yang saya lihat komplek-komplek tuh meriah nak, bendera-bendera Indonesia berkibar, Organ organ tuh kalau acara misalnya kan Kamis kok, malam Minggu organ tuh. Itu iya. Organ. Itu kenapa menurut kenapa ada game-game rakyat tuh dah misal kayak kenapa awak makan kerupuk, aku nak makan tandan pisang, banyak langkitang yang cucu. Coba lu cara makan tandan pisang. Iya maksudnya dia lomba apa namanya pacu karuang, bang menurut Bako harus lomba tuh nak. Atau selama aku nggak tahu, Iko lah mau diiko dari dulu. Nah mungkin Soekarno mengarahkan tuh kan. Iya sih memang enggak ada. Ini nak, pikir ada apa dang? Kalau Rasuden lomba pacu karuang deh. Bah. Nyo ada usaha untuk mencapai apa mungkin enak. Bayu lo Kok bare? Ngomong-ngomong soal itu emang ada kah? Itu kan ala awak jadi kok. Kita sudah riset kawan-kawan. Jadi kalau ditanya mas siapa pelopornya, ya kan? Coba. Nah itu doa kok enggak jadi balik ke Rupuk. Jadi rencana kami kembali ke Rupuk karena yang Jangan itu peran lu dang. Biko diedit sih kalau ada kerupuk. Tolong editor, jadi deng. Yo, itu payah. Jadi siapa pelopornya, ya kan? Hingga kini tidak diketahui pasti siapa tokoh pelopor tradisi perlombaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang pasti perlombaan 17 Agustusan mulai jamak dilakukan sekitar tahun 1950-an. Jadi tahun 1950-an itu lah mulai lomba itu berarti karung aja pakai dulu ya. Berarti karung kok sambungan model. Ada berkembang zaman. Ada karung elektrik. Daun? Daun cabai ya dang. Tapi perlombaan itu merupakan comotan dari masa Belanda dan terutama zaman penjajahan Jepang yang ditambah dengan aneka lomba baru, kata sejarawan J.J. Rizal. Jadi dulu zaman Belanda alhadu kalau lomba berarti orang penjajah Belanda yang membuat tulang awak mengulang saya. Rasuden nyo gabut mungkin medang. Penjajah medang gabutnya Iya cek kan. Mana lawak ya. Karupuk banyak balik lihat. Wih. Mungkin makan kerupuk. Nah, misalnya kau jenderal ya dah. Woi, siapa yang bisa habisin kerupuk duluan tuh naik pangkat dah lah. Daging enggak ada zaman penjajahan udah awak daging makan kara-kara kerupuk kan. Pada terletak saya ancam buat perebutkan lah kan. Iya, dijajan tuh untuk mengajak kerupuk tuh pakai karuang kan. Ada arti-arti games tuh sob, ang baco filosofi, balap karung. Ang duo kan. Balap karung misalnya mengingatkan pada perihnya penjajahan terutama saat zaman Jepang. Balap karung tuh dah. Lanjut. Kalau lomba makan kerupuk, tangan peserta lomba diikat sambil berusaha makan kerupuk yang menggantung menggambarkan kesulitan pangan pada masa kan iya pada masa betul aja kan. Daging memang datur dulu. Itu maksudnya itu ndak lo mungkin makan kerupuk sih mungkin dang. Kalau emang ndak do daging coba. Ndak apa kok nak diinovasi nak misalnya kerupuknya bisa daging lado dang. Misalnya lado itulah dibawa lo dek orang penjajah tuh kan. Ndak zaman kini Bako nak ada inovasi kan mak kerupuk kok jadi boleh dari awak kuah sate kan. Kuah santan ya boleh awak lean biar lama lo makan tuh nak kan yo dang. Bisa. Kini kan awak mau membuktikan pangan kini lah ndak sulit dulu ya. Santan dilihat-lihat ya kan terus lampang saya di rumah juga. Kini kan cabai levelnya banyak loh dang. Oh iya. Kita inovasi kan makan kerupuk pakai cabai level 5 misalnya kan. Langsung sob. Tarik tambang.
Lomba ini bukan hanya adu kekuatan, tanpa tim, tanpa kompak. Tanpa tim yang kompak. Oh iya, tanpa tim yang kompak, kemenangan sulit diraih. Iya, mangan lo berdua. Iya lah. Oh, proklamasi. Bakot Oh, di iya, dapur lo karena ang baduo nya. Tarik tambang mengajarkan tentang gotong royong, kebersamaan dan solidaritas. Ada video. Tapi enggak lo Video, bilang ikut tarik tambang kok anak mau Menimbulkan perselisihan mah. Iya, Macam bener-bener. udah. Karena yang bunci pasti di belakang. Oi, ang beri shaming ang yang lebih besar perutnya. Oh iya, yang lebih Gitu kan. besar banget. Itu ada. Tapi kan iya orang itu kan orang paling belakang tuh penentu tuh tambang orang tawang. Orang-orang bareng kadang di belakang. Orang kota gitu. penentuan nah orang. Ini sebagai anak mau akarnya lah di belakang kan yang menahan kue. Tarik tambang kok dulu sebagai gengsi di kelas kok sekolah kan awal kelas meeting tuh kalau Kelas masuk meeting, tambang. iya. Kalau lah kalah cowok-cowok tarik tambang tuh Atau mah turun bandar turun bandar rating kelas tuh. dari maksudnya rating kelas tuh kalau nilainya tuh barang tambang itu tahu. Hah? Ang cabut kelas meeting tuh ya. Tarik tambang deh satu dulu mah. Si. Kalah sama kelas Yaba. Oke. Oke, lanjut. Kalau Panjat Pinang Panjat Pinang dulu digelar sebagai hiburan saat perayaan penting orang Belanda di Indonesia. Pesta pernikahan, misalnya. Kala itu juga penduduk pribumi berlomba-lomba mendapatkan hadiah yang digantung di puncak pohon pinang. Apa sih hadiah kira-kira tuh? jadi dari dulu lupa lah pohon pisang tuh diadaptasi jadi Pohon pinang. pohon pisang. Pisang enggak anjir. Pohon pisang itu enggak pohon tuh. Itulah daunnya Iya, itu. iya. Dahannya lah itu. Dari dulu lado kan. Jadi kiro-kiro hadiahnya hadiahnya orang tuh. Belanda tuh ya. Enggak mungkin iPhone tuh nak. Enggak mungkin. Karupuk lah dia ya dah. Oh Ang iya nak. apa hadiah Panjat Pinang paling anti mainstream yang pernah Calia? Ada sepeda pernah digantung. Sepeda dan pernah Sepeda jadi. tuh lah banyak. Oh, banyak tuh, banyak tuh. Normal tuh mah. Kulkas mungkin lo nih. Malu kata orang. Mangkik Ada nggak kan. yang pernah aneh yang nampak dang? Kok itu gantung? Bisa itu gantung. TV dia pernah sih TV. TV aduh. Aduh. TV kue. Zaman masih Baca, TV masih Ro, dah. peta. Tahu dia baca Ro. Pakai chip. Bare itu mah. Oh Indonesia aku banyak cara Indonesia rasa. pakai panjang. Kok bisa TV peta yang masih box tuh mah yang bule. Tabung. Kalau sepeda dia pernah nampak Den. Udah yo. Sepeda di P. Hah? Lah menurut kalian Indonesia kok mereka atau lun? Awak kok alas penuhnya mereka sih menurut ang atau ada hal-hal yang menurut ang masih ganjia gitu ada yang bisa diubah dan ini berpendapat nah Kalau yang apakah kita sudah merdeka itu bisa dibilang dalam tanda kutip sebagian dari awak mungkin lah. sedikit adalah Sebagian merasakan adalah. ya kayak awak kini bisa buat video itu kan alhamdulillah Iya, kan alhamdulillah kan. ya Kayak orang-orang yang belum berkecukupan tuh kayaknya kan nyolong bisa merasakan arti merdeka kan, sedang hidupnya masih susah, makan masih susah kan. ngiron adil kan Ah, itulah tuh PR benar untuk pemerintah menurut ang sob apakah awak kalau alas punya merdeka kalau alun menurut ang sisi yang dari awak yang masih kurang Memenuhi kebutuhan masyarakat mungkin. itu standar mana mas sebagai junior Dr. Muhammad Hatta Junior Wak, Muhammad Hatta. tolong aja Kalau Junior Muhammad Hatta Iku kan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu kan pendiri koperasi kan. Jadi sebagai anggota koperasi itu awak harus saling memikirkan kebutuhan anggota atau memikirkan anggota atau memikirkan kebutuhan masyarakat gitu kan. iya. Soalnya koperasi seluruh masyarakat Indonesia tuh ada haknya untuk jadi anggota koperasi. oke Ya kan, ada haknya kan tinggal daftar saya kan anggota koperasi, beko ada aponya ya kan. Jadi Belakang. apa namanya? Yang tangan kipe yang aku yang apa tuh namanya? yang dibutuhkan yang diharapkan Sumbangan apa? Oke, Himpunan-himpunan iya. dari koperasi itu beko kan ada mungkin setidaknya memenuhi kebutuhan Membantu. anggota koperasi gitu kan. solusi ya Itu salah satu bentuk kemerdekaan dalam apa aja tuh. tapi koperasi masih ada. Masih jalan, di agam masih jalan. Di daerah-daerah masih jalan. kok laga do kali agam sabut ya betang pak Ada apa aja iya Ada anggota koperasi dong. Oh, di Nah, agam. itu masalahnya ada Di di agam. agam kan. Oh, iya. Nah, ada anggota koperasi. Ya kan? Siap. ya kalau soal Ada merdeka junior Muhammad Hatta. ya kalau soal merdeka setiap dari awak kau mungkin
mungkin ada awak dari awak pribadi mungkin masuk kayak masih ada yang kurang tugas awak sebagai anak muda kok cobalah itu ditutupi maksudnya awak yang muda-muda Iya. kan semoga bisa Tugas awak basamul. tugas awak bersama lah menjaga negara karena ala panik apa aku berjuang dang apalagi yang awak sabain tadi kan yang apa tadi melandaskan proklamasi tadi gitu Yang pakai orang dalam tadi. yang pakai orang dalam tadi Laksamana Maeda Cuman boleh enggak magi hapus teh kan? Apa? Koperasi ke maksudnya bisa ada bisnis koperasi ada bisnis koperasi Enggak ada di enggak. anggota Oh, iya, koperasi iya, itu iya, kan iya. ada Informasi. magia informasi, Oke, magia napo kan gitu kan. Sebenarnya selain simpan pinjam kan koperasi itu kan bisa memfasilitasi UMKM di daerah-daerah khususnya di Sumatera Barat lah gitu kan. Nah, itu mungkin kebutuhan UMKM mungkin bisa disampaikan ke koperasi, mungkin bisa itu sebagai modal atau dasar untuk meningkatkan ekonomi. Wah, kini kan sedang kondisi Sedang pandemi payah, wah. sedang agak payah. Mungkin itu di saat kemerdekaan kok koperasi sangat menjadi pilihan apalah gitu namanya Bantuan. sebagai dorongan pondasi dasar Pondasi UMKM dasar. di daerah Sumatera Barat khususnya gitu. bisa kok Iya, ini PS cuy nilainya cak. iya mantap Merah sama kayak baju. iya Oke lah kalau saudara yo. Jadi segitu sih dulu soal kita bahas-bahas kemerdekaan. Banyak sebenarnya yang perlu dibahas soal kemerdekaan kok. Tapi ya kami pengen nge-share hal-hal yang mungkin perlu diketahui juga, hal-hal umum juga sebenarnya. Mungkin ada kayak pajak pinang itu mungkin sebagian dari awak lah ada yang tahu kan gitu. Sama kawan-kawan mungkin ada informasi soal kemerdekaan yang mungkin anti mainstream gitu kan, yang mungkin alun awak tahu bisa di-share di kolom komen kan. Oke kan saudara-saudaranya, sebelumnya jangan lupa follow awak di Bastungkin Luna di IG Bastungkin ada @bstgkn ya. Jadi kawan-kawan misalnya ada pengen magiah apa namanya tema untuk yang akan dibahas, apa yang lagi pengen dibahas itu bisa di-share gitu. Jadi kawan-kawan yang banyak pendengar orang di luar Minang nggak sih kira-kira ya. Komen lah coba apakah butuh di translate-nya di YouTube atau tidak gitu kan. Awak kan bahasa Minang atau kok gitu kan. Atau mungkin kawan-kawanku yang pengen belajar bahasa Minang mungkin ya udah nyedangan saya gitu kan. Pokoknya search-nya gitu. Malah kayak panjang. Tapi dalam bahasa lain. Iya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu episode selanjutnya hanya di Bersama Bersama Basi Tungki.